Oke guys, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue lagi mau nunjukin ya guys ya, kalau misalkan kalian sekolah kucing mengemudi di bawah Jepang ya. ini adalah Atau ada driver itu ya kan, sekolah mengemudi lain di gitu ya. Jepang ini biar di nggak Saitama ya kelindes. guys ya. Ini nih dia lagi melakukan latihan ya guys ya, bersama yang pelatihnya Indonesia ya guys ya. Itu kalian bisa lihat tuh cara-caranya ya guys ya. Dan bicaranya gue videoin sekalian dubbing juga supaya kalian ngerti juga. Ini nih lihat, jadi dia harus ngecek dulu gitu kan, cek semuanya dari luar dari dalam gitu kan. Ininya cek dulu, jangan sampai langsung dinyalain mobilnya gitu kan, cek dulu gitu sebelum tes ya guys ya. Soalnya banyak sekali yang gagal untuk bikin tes di Jepang ini gitu kan, mau penggantian dari SIM Indonesia ke Jepang atau misalkan belum pernah sama sekali gitu guys. Nah ini kayak gini dia di dalamnya ya guys ya. Kalian harus ngecek semuanya dulu, nyalain mesinnya, izin dulu kayak gitu ya guys ya. Kemudian jangan sampai langsung jalan gitu kan, harus ngecek dulu kalau belok kanan, ngecek kemana aja gitu kan. Di sini beda-beda loh guys ya. Jadi ada 3 diceknya, ada spion tengah, spion samping, sama belakang gitu. Kalian harus ke belakang lihat gitu ya guys ya. Gitu kalau misalnya belok kiri, kalau sen gitu, banyak banget. Ini beda-bedanya ketimbang di Indonesia gitu, gampang banget gitu. Cuman yang penting Indonesia bisa parkir aja gitu kan, nyetir parkir udah selesai. Kalau di sini beda. Di sini tuh ada ngecek sana, ngecek sini, pokoknya pengecekan itu banyak banget gitu ya guys ya. Ada lampu-lampu lalu lintas emang wajib dipatuhi gitu ya guys ya. Kayak gitu, lihat nih banyak sekali kayak gini. Dia masih masih belum pernah mengemudi di kendaraan mobil di Jepang gitu ya guys ya. Jadi ya dia bawa mobilnya nggak enak sih. Cuman ya untuk untuk peraturan ya paham banget gitu ya guys ya. Oke, cuman ya itu bukan untung-untungan sih, kayak gimana ya, kalau untuk tes itu kadang dapat gitu kan yang ngetesnya baik gitu kan, ada yang enggak, kayak gitu tergantung sih kayak gitu. Lihat banyak sekali lampu-lampu lalu lintas ini di driver centernya ya guys ya, bukan di samsatnya ya guys. Ini latihan aja gitu kan, ada tempat yang buat untuk latihan mobil gitu, ada tempatnya di Saitama, ada di Tokyo juga ada gitu. Kebetulan gue ngambilnya di Saitama ya guys ya, di Chiba juga ada gitu ya guys ya. Dan harganya bervariasi, kalau di sini lebih murah gitu kan. Ngambil jalur cepat gitu itu cuma 10 juta gitu ya guys ya. Kalau jalur lama itu 20 jutaan gitu, sama 17 juta gitulah ya guys ya. 25 juta kayak gitu, mahal-mahal sih di sini. Kalau misalkan orang yang Jepang itu 25 juta sampai 30 jutaan sih. Itu sih guys ya. Nah ini lagi sekalian ngejelasin gitu cara ngeremnya, cara ininya, cara itunya gitu ya guys ya. Oke, kalian bisa tonton gitu. Kalau tadi masih terlalu jauh. Oke, dan bagi yang pengen bikin SIM, kalian tinggal ke Saitama atau kemana center. Setelah itu kalau kalian ke Samsat itu, kalau misalkan kayak ya guys ya, itu lebih gampang gitu kan. Dokumennya itu butuh surat dari Samsat bahwa membuktikan kalian udah mengemudi 3 bulan minimal gitu ya guys ya. Nah, minta dari Samsat, kemudian ditranslate ke bahasa Jepang. Setelah itu datang ke Samsat ke kantor polisi yang untuk drive school gitu ya guys ya, bukan drive school, tes mengemudi gitu ya guys ya. Setelah itu kalian selipin KTP Jepang, terus Juminho itu kartu penduduk lah ya guys ya, kartu penduduk bahwa kalian tinggal di situ, di area situ gitu ya guys ya. Kalian tinggal minta ke City Hall aja kalau untuk itu sih. Kemudian foto ya guys ya, foto jangan lupa foto, itu banyak banget fotonya. Setelah itu langsung kalian minta beli itu ya, tiket gitu untuk tes latihannya gitu kan. Pertama-tama kalian tulis dulu gitu kan tentang lampu-lampu, gak boleh ini gak boleh itu. Kalau untuk
tes yang kayak itu atau belakangnya misalkan pas penggantian dari Indonesia ke Jepang SIM-nya itu cuma 10 soal gitu kayak ya. Dan itu harus 90, jadi harus berarti kalau 90 mestinya salah satu aja gitu. Ini namanya parkir Setelah paralel. itu kalau Nanti pas lulus Diajarin. langsung tes mengemudi gitu di situ Kalau kita langsung. nggak di sini. Chill, Ya, kan? kalau udah Ada tes lagi mengemudi tempat kayak mengemudi. gini Cuman lulus agak ya jauh. udah Maju dapat dulu, Mas. gitu SIM-nya gitu, gampang sih, cepet dia Nah, stop di sini. prosesnya. Cuman kalau Kalau di sini misalkan sekolah dulu gitu kan, kalau di Saitama itu cepet gitu, 2 Kalau di minggu sana pun ada yang lebih gede. kalau kalian emang udah jago, banyak udah ini bisa tempat gitu, kayak gini ya? paham ya udah Ada, seminggu, cuman 2 minggu jauh, pun Mas, udah dari sini. jadi gitu sebenarnya. Latihan dulu sih. Bisa Siogi. Bukan langsung jadi itunya SIM-nya ya. Jadi itunya apa namanya? Homing, kalau mau homing belajar di itu sana, bukan kayaknya homing sih. Kalimen Memang itu boleh itu bahwa apa namanya kalian keluar kepala lulus gitu. tes gitu Aslinya kan, nggak boleh. tes sekolah gitu. Indonesia biasa itu gitu. udah Cuman kalau misalkan homen kan ada di sini ada kalimen sama Cuman kan homen. ya balik Kalimen lagi itu setiap gakko kan Kayak punya kalian tes standarnya gakka, masing-masing. misalnya tes tertulis Dan itu terus punya caranya 50 masing-masing. soal harus minimal 90 Sakamichi, gitu nih. kan, minimal 90. Kalau misalnya 90 ke bawah itu di nggak lulus gitu kan. Gue pertama 9 nggak lulus pertama, kemudian keduanya lulus gitu, tergantung itu sih kalian sih. Kalian bisa jawab soal 50 soal itu minimal nilainya 90 aja gitu, berarti salahnya 5 ya. Kalau lebih dari 5 salahnya ya udah gagal, ngulang lagi gitu guys. Kalau misalkan udah lulus, misalkan ini udah lulus, langsung ke test drive gitu kan. Test drive itu ya kayak gini, dia apa namanya, lampu lalu lintas, jalannya harus diperhatikan kayak gitu-gitu ya guys ya. Setelah itu misalkan kalian gak lulus ya kalian harus itu lagi apa, reservasi lagi mau kapan tesnya lagi. Biasanya minimal itu 2 minggu ya guys ya, 2 minggu. Setelah kalian gagal itu nunggu sampai 2 minggu lagi. Kalau misalkan kalian gagal lagi sebulan gitu, lama nih sih. Setelah itu kalau misalkan kalian lulus nih itu kan, kalian langsung dapat itu surat kalimen itu kayak surat pengantar gitu untuk untuk tes lagi nanti. Kalau kalian tinggal di Tokyo itu kalian tesnya di Saitama, nah itu tinggal dibawa ke Tokyo aja. Setelah itu kalian tes. Kalau untuk homen itu homen itu kartunya ya guys ya, kartunya. Kalau misalkan kalimen itu surat ya, surat mengemudinya gitu ya guys ya. Kalau misalkan suratnya udah dapat gitu kan, tinggal ke ngambil homennya itu tesnya itu 100 ya, 100 soal ya, 90 juga sih, 90. Kalau nggak di bawah 90 itu gagal. Kalau 90 ke atas itu lulus gitu ya, berarti soalnya salah itu 10 gitu. Setelah itu udah lulus ya udah kalian langsung tes aja, sama sih sama kalimen sama itu homen sama aja, cuman double gitu. Dan itunya sulit gitu kan. Kalau misalnya homen itu ada pakilnya juga gitu guys ya. Oke guys, kalau untuk penjelasan cara membuat SIM dengan cara ganti SIM Jepang ke Indonesia kayak gitu lebih simpel. Kalau misalkan dari awal itu lebih sulit, lebih lama juga waktunya sih guys ya. Oke guys, di sini kalau kalian ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, nanti gue balas. Dan jangan lupa like dan subscribe juga ya guys ya. Kebetulan kalau misalkan kalian mau share ke teman-teman kalian. Oke, thank you very much. See you di next video. Bye bye.